Dan ini fitur menarik yang belum ada di aplikasi smart lamp lain, yaitu Hai, ketemu lagi dengan saya Afid di Video Urban Digital. Seperti yang kalian tahu, sekarang studioku ini udah ganti semua lampunya pakai Philips Hue LED yang RGB. Jadi sekalian aja lah daripada daripada nggak dapat konten, ini udah ngeluarin duit banyak buat ganti semua lampu di sini. Ini akan aku bikinin konten tentang Philips Hue. Sebelumnya, disclaimer dulu nih, ini Philips Hue sama sekali nggak ngasih sponsor. Jadi semua yang ada di video ini ya objektif lah dari apa yang aku rasakan ya beberapa hari, seminggu menggunakan Philips Hue. Jadi ini nggak ada, ya berharap sih Philips silakanlah datang boleh ya. Tapi di rumah ini aku nggak cuman pakai lampu Philips yang untuk smart lampnya. Aku punya Bardi, punya Xiaomi juga yang jadi belum semuanya menggunakan Philips Hue, tapi yang di studioku hampir 80% lampunya menggunakan Philips Hue. Cerita awalnya tuh begini. Jadi waktu mau bikin video YouTube itu ada request dari itu mas-mas yang ada di sana itu bahwa pengen bikin nuansa biru seperti yang di belakang. Nah, karena waktu itu aku bermasalah dengan salah satu lampu smart lampku, jadi aku kemudian nyari di salah satu toko online dan akhirnya dikasih tahu nih, ada nih Philips katanya, smart lamp Philips. Aku tahunya Philips mahal ya, karena ya Philips Hue itu kan mahal banget. Harganya bisa 3 sampai 5 kali lipat dibandingkan dengan smart lamp yang lain gitu. Tapi begitu aku searching di salah satu e-commerce, ternyata murah. Dan kebetulan waktu itu ada belanja hari diskon ya, 99 ya. Pokoknya ada lah itu diskon, jadi lebih murah. Satu lampunya itu sekitar 60-an ribu aja. Terjangkau. Ya karena murah akhirnya aku beli semuanya sekitar 10 lampu lah. 10 lampu Philips Hue aku pakai sehingga ya cukup mahal, cuman nggak semahal kalau nggak dapat diskon pasti ya. Lampu Philips Hue ini ada 2 jenis. Yang pertama yang RGB itu kalian bisa ya atur warna-warni gitu kan. Dan yang kedua adalah yang cuman biasa. Yang lampu biasa itu cuman bisa ganti warna sesuai suhu cahaya aja. Jadi kayak misalkan warm white gitu-gitu, cool white gitu-gitu. Jadi nggak bisa warna-warna yang kayak merah, biru, hijau dan sebagainya. Jadi kalau kalian pengen nuansa kamarnya bisa diatur warnanya, macam-macam warnanya, ya kalian beli yang RGB. Nah, ternyata lampu ini lumayan asik lah. Cara settingnya gampang banget dibandingkan dengan smart lamp yang pernah aku coba. Dan fiturnya juga nggak kaleng-kaleng ya. Meskipun harganya jauh di bawah Philips Hue, tapi Philips Hue ini yang kolaborasi dengan Hue ini memiliki fitur yang cukup asik lah. Ya akhirnya walaupun ya itu tadi, awalnya kan cuma coba-coba, cuma beli 2 lampu, kemudian akhirnya semuanya menggunakan lampu Philips Hue di studio ini. Jadi ini langkah pertama ketika kita baru mau menggunakan lampu Hue atau udah memasang lampu Hue dan kita langsung setting. Kamu perlu download aplikasi Hue di iPhone ataupun di Android ya. Aku nyobanya di iPhone sih. Kalau di Android berarti downloadnya di Play Store ya. Kalau di iPhone di App Store. Nah, setelah lampu terpasang dan menyala, kamu tinggal buka aplikasi. Terus kalau kamu belum pernah menggunakan itu, kamu tinggal membuat kamu harus membuat namanya rumah. Itu kayak folder lah, cuman ini rumah. Nah, di aplikasi tersebut untuk kamu biar bisa menambah smart lamp ini, atau smart home lainnya. Karena nggak cuman lampu bohlam aja, ada banyak device juga smart home yang ada di Philips Hue ini. Nah, biar lebih enak, kamu perlu memberikan nama ruangan di mana smart lamp ini akan dipasang. Ya kalau di aku sih contohnya di studio ya. Jadi aku kasih nama studio, terus karena ada banyak titik lampu,
kita tandain lah, misalkan oh lampu pojok atau lampu 1 bagian barat, lampu 2 bagian timur, dan lain sebagainya. Kamu perlu menghubungkan aplikasi tersebut ke WiFi ya, karena nanti semua koneksi itu semua apa ya istilahnya, sinkronisasi atau komunikasi lampu itu dengan smartphone kita adalah menggunakan WiFi. Jadi kita harus login WiFi terlebih dahulu untuk bisa mengontrol lampu tersebut. Nah, jika smart lamp kamu itu tidak terdeteksi, biasanya sih ditambah gitu ada logo ikonnya, itu biasanya langsung terdeteksi. Cuman kalau tidak terdeteksi, kamu bisa matikan dulu lampu itu kemudian baru nyalakan. Nanti aplikasi akan kembali mendeteksi smart lamp baru yang ada di ruangan tersebut. Kalau misalkan masih nggak terbaca lagi, kamu bisa meresetnya. Caranya gimana? Yaitu kamu matikan nyalakan sebanyak 3 kali. Itu kata panduannya ya. Kalau aku sih nggak pernah mengalami itu. Jadi tinggal dipasang, dinyalain, langsung aplikasinya bisa mendeteksi. Itu lebih gampang dibandingkan dengan smart lamp lain yang aku coba gitu. Karena smart lamp lain yang aku coba, aku harus menyalakan matikan gitu. Jadi lebih ribet sih. Ya itu pengalamanku ya. Mungkin kalau kalian punya pengalaman sendiri, ya bisa sharing lah di kolom komentar. Kemudian pertanyaannya, apa saja yang bisa dilakukan oleh smart lamp ini? Pertama, jelas kamu bisa mengatur warna lampu. Ya tergantung moodmu, tergantung aktivitasmu. Misalkan pengen lampu untuk membaca, lampu untuk bekerja, lampu untuk party, misalkan lampu untuk tidur, semua bisa dilakukan melalui aplikasi Wish ini. Kemudian kita juga bisa membuat istilahnya scene kalau di Wish ini. Jadi scene itu kalau di scene ya mirip-mirip ambience lah. Kita bisa mengatur untuk mungkin ada acara api unggun misalkan, tapi kan nggak mungkin ya api unggun di indoor gitu. Terus kalau misalkan mau membaca, mau nonton TV, nah itu kita bisa mengatur scene itu, dan sudah ada beberapa pilihan. Kalau kalian nggak pengen manual mengaturnya, ada pilihannya, banyak sekali pilihan di situ. Selain itu kamu juga bisa mengatur jadwal lampu. Jadi misalkan kapan nyala, kapan mati, itu bisa dilakukan secara otomatis. Bahkan ini bisa mendeteksi gerakan gitu kan. Gokil kan. Jadi kalau kita lewat itu baru nyala gitu. Tapi itu nggak aku pakai ya, karena takut ya, karena tiba-tiba di ruangan nggak ada orang, tiba-tiba nyala sendiri kan horor kan. Jadi ya udahlah. Jadi aku hanya memakai yang scene aja. Kemudian ada lagi rhythm. Rhythm itu mirip sama schedule, tapi lebih ke jadwal rutinitas atau kegiatan dan kebiasaan yang sering kamu lakukan. Misalkan ya ketika misalkan lampu nyala ketika matahari terbenam. Setelah itu nanti jam 10 udah mau tidur, tiba-tiba lampu berubah setnya menjadi lampu tidur gitu-gitu. Kemudian nanti pagi jam 5 pagi misalkan itu bisa menyala untuk membangunkan, biar matanya kelilipan gitulah, biar bangun gitu. Terus kemudian otomatis mati ya kayak gitu. Itu namanya rhythm kalau di aplikasi Philips Wish ini. Jadi fitur ini untuk aktivitas kebiasaan yang kita lakukan. Kemudian asiknya kenapa aku akhirnya memutuskan pilih Wish ini, karena smart lamp ini bisa terintegrasi dengan shortcutnya Siri. Kalau Bardi, kalau Xiaomi bisa dengan Google Assistant ya. Cuman kalau di Siri aku belum nemu caranya. Nah, Philips Wish ini bisa. Jadi kita bisa mengatur di shortcutnya, itu udah ada pilihannya. Kalian mau menggunakan suara seperti apa, misalkan untuk menyalakan lampu, mematikan satu lampu, mengubah warna lampu, dan lain sebagainya, bisa dilakukan dengan Siri. Jadi kita nggak perlu buka handphone dan mencet tombol itu, kita tinggal ngomong aja, ngomong hey Siri gitu, dan pakai komen apa itu bisa langsung gitu. Jadi enak banget lah. Dan Philips Wish ini terintegrasi dengan fitur IFTTT. Aku nggak tahu Bardi atau Xiaomi itu ada nggak, tapi si Philips Wish ini itu terintegrasi dengan IFTTT, dan itu menarik. Jadi kayak kita bisa ada, kalau IFTTT itu receipt, istilahnya resepnya kalau IFTTT. Jadi ketika
if ini maka ini. Jadi kita bisa membuat resep sendiri dengan menggunakan IFTTT yang terintegrasi dengan WIS, dan itu keren. Dan ini fitur menarik yang belum ada di aplikasi Smart Lamp lain, yaitu kita bisa melihat atau memantau seberapa besar daya yang dikeluarkan atau dihabiskan oleh smart lamp yang kita punya. Jadi di aplikasi itu ada sebuah pilihan yang kita bisa melihat seberapa besar daya yang dihabiskan gitu kan, harian, mingguan, bahkan bulanan gitu. Jadi kita bisa memantau seberapa banyak uang yang kita bayarkan untuk listrik itu. Jadi tapi ya karena LED ya, jadi hemat lah. Dan ini asik, fitur ini asik karena kita jadi merasa tidak terlalu bersalah ketika kita melihat oh ternyata pengeluaran lampuku hanya sekian watt aja gitu. Ya balik lagi lah, kita walaupun ya sebenarnya ketika ngecek daya kita nggak bakal ngelihat konsumsi daya watt besar karena emang ini udah LED ya. Jadi kayak misalkan lampu 9 watt LED ini setara dengan 60 watt lampu biasa. Jadi ya terang banget lah, 9 watt cukup banget lah. Bahkan ini lampu-lampu di studio gitu cuma 4,9 watt. Nah, jadi ya paling cuma ngabisin berapa watt doang nih kalau dipakai seharian gitu kan. Nah gimana? Mantap kan ini lampu Philips ini kalau kalian konten kreator terus yang sering bikin scene pengen suasana yang seru di ruangannya, atau kalau enggak misalkan aku yang malas keluar rumah gitu kan, kalau pengen nonton Netflix gitu, pengen scene kayak bioskop ya dibikin aja bisa kayak gitu di rumah, jadi nggak perlu keluar nonton bioskop. Terus kalau pengen baca ya ada juga scene yang fokus untuk membaca, kerja dan segala macam. Jadi bisa bisa fleksibel lah, kita beli satu lampu bisa dipakai untuk berbagai macam kebutuhan. Nah sekarang buat kamu yang nonton nih sampai akhir nih, biasanya kan banyak yang nggak nonton sampai akhir kan, di skip aja kan. Nah kalau kamu nonton sampai akhir, sekarang giliran kalian lah, nggak perlu beli banyak langsung gitu kan. Kalian coba aja 1-2 lampu ditaruh di kamar kosanmu atau di kamarmu, kemudian kalian bisa mengkreasikan kreativitas scene dari smart lamp ini, fungsi-fungsi dari smart lamp ini biar kamarmu lebih asik gitu. Nggak perlu pakai Philips, nggak perlu. Kamu bisa pakai Bardi, bisa pakai Philips Hue. Kalau kalian sultan ya, beli yang satu lampu harganya 300.000 ya silakan gitu. Kalian bisa membuat ruangan sekreatif dan seasik mungkin. Dan ya ini adalah jujur ya, ini penemuan menarikku ini di dunia smart home. Jadi kita bisa bikin aktivitas, atau kita bisa menyesuaikan mood ruangan dengan mood kita saat itu. Oke, jadi yang jelas aku berharap ketika kalian sudah selesai nonton ini, kalian bisa tahu, terutama yang pengen mencoba smart lamp dan bingung, ya kalian tahulah bisa apa sih teknologi smart lamp ini. Oke, gitu dulu video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan ragu buat komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe buat yang belum subscribe, dan share ke temanmu yang membutuhkan informasi dari konten ini. Saya Fit, sampai jumpa di video selanjutnya.